Halo sahabat plumbing Indonesia, tetap semangat ya. Kali ini kita akan coba review ya, coba diskusikan kebutuhan air ya, kebutuhan air pada instalasi plumbing. Nah, kebutuhan air sahabat plumbing Indonesia itu ada dua pada prinsipnya ya. Yang pertama, kebutuhan air secara private ya, atau pribadi. Yang kedua, kebutuhan air secara komersil atau yang ada di tempat umum. Nah, secara pribadi yang saya maksud itu adalah misalnya kebutuhan air yang ada di kamar mandi kita ya, di rumah. Ada WC dengan tangki misalnya, ada wastafel. Itu kebutuhan air secara private ya, yang hanya ada di dalam satu kamar mandi, yang artinya hanya terbatas, hanya satu atau dua alat saniter yang digunakan berbarengan. Kemudian kebutuhan air bersih di komersil, itu contoh misalnya kebutuhan air di tempat umum ya. Kalau di tempat umum misalnya di mall itu ada alat saniter yang kembar ya, ada urinal semua, ada WC semua, ada wastafel semua. Nah, ini kebetulan saya lagi ada di atas kapal feri ya, menyeberang ke Lombok dari Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Lembar, Lombok. Kita akan lihat di belakang saya ada tempat wudhu ya. Kita lihat ada berapa jumlah alat saniter tempat wudhu ini. Oke, kita lihat ya. Oke, sahabat plumbing Indonesia, ini tempat wudhu yang ada di atas kapal feri ya, penyeberangan yang tadi saya sampaikan. Kita lihat ya. Nah, di sini terlihat ada 4 unit ya, atau 4 buah alat saniter, yaitu kran ya, kran untuk wudhu. Inilah yang saya maksud di kebutuhan air ya, kebutuhan air, penggunaan kebutuhan air ya, atau penentuan kebutuhan airnya secara komersil. Nah, ini kita lihat kran ini berdasarkan standar yang ada ya, punya debit atau punya kebutuhan air bawaan, yaitu 0,1 liter per detik. Nah, langsung kalau secara komersil ya, 0,1 liter per detik langsung dikalikan jumlahnya. Itulah kebutuhan air bersih di tempat umum ya, atau komersil. Sehingga totalnya itulah yang harus disediakan. Kadang-kadang kalau tidak terpenuhi ya, kalau tidak terpenuhi debit yang tadi saya sampaikan, begitu buka 1 atau buka 2 masih oke debit airnya, begitu buka keran yang ketiga, keempat punya masalah. Dan ini klasik terjadi ya. Nah, itu sedikit penjelasan ya, sedikit informasi sahabat semuanya. Oke sahabat semuanya, itulah sedikit informasi ya mengenai kebutuhan air yang ada di tempat umum ya, komersil. Kalau ada pertanyaan saudara-saudara ya, sahabat plumbing Indonesia, boleh ramaikan kolom komentar. Tetap semangat sahabat plumbing Indonesia, dukung channel ini, channel sahabat plumbing Indonesia. Ada juga satu lagi yang konsisten menginformasikan ya, tentang keilmuan plumbing atau pengetahuan plumbing ya. Channelnya Westpac Training Center. Silakan didukung juga ya, minta dukungannya supaya kita melek plumbing ya. Oke, sahabat semuanya, jangan lupa like, komen sebanyak-banyaknya. Kita diskusi kalau ada pertanyaan, di-share juga supaya semua orang melek plumbing ya. Dan terakhir adalah di subscribe. Oke, salam sehat.